Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga bermanfaat di video ini yang sangat menarik sekali. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah komponen yaitu diode yang berfungsi sebagai penyarah arus dari arus DC, menghasilkan arus DC dari arus AC atau arus dari sebuah spool pengisian maupun dari trafo di sebuah alat elektronik yang banyak dijumpai dan sangat familiar untuk digunakan. Dan di sini fungsi utama dari diode ini adalah penyarah arus atau mengalirkan arus dari satu arah, dari yang hitam ke yang putih. Inilah tanda dari sebuah diode, di mana untuk kapasitas dari sebuah diode ini dari fisik yang semakin besar ukurannya maka akan semakin besar dari kapasitas yang dialirkan ke satu arah, dari yang hitam ke yang putih. Tidak bisa dari yang putih, di sini ada arus positif, tidak bisa mengalir ke yang hitam seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini untuk sebuah sistem pengisian di motor ini, karena semua motor menggunakan arus DC atau arus yang dihasilkan dari sebuah spool pengisian. Di sini ada sebuah spool pengisian dari sebuah motor yang emalnya sangat besar sekali, ukuran 0,8 sampai 1 mm, dan arah putarannya untuk lilitan ini selang-seling dari kanan ke kiri ke kanan lagi seperti ini, untuk menghasilkan medan magnet di dalam sebuah magnet motor, menghasilkan medan magnet saat magnet ini berputar di bagian rumah dari spoolnya ini, carnya ini akan dilintasi sebuah kutub magnet utara dan selatan yang akan menghasilkan medan magnet dan menimbulkan arus pada spoolnya ini, yaitu arus AC atau arus bolak-balik. Tidak ada kutub positif maupun negatif. Jadi di sini diperlukan sebuah diode untuk menghasilkan arus arah, dimana untuk arus DC ini ada arus atau kutub positif dan negatif pada sebuah aki. Jadi untuk pemasangan dan fungsi dari arus DC ini harus benar-benar tepat, tidak boleh terbalik pemasangan positif dan negatifnya, yang bisa berakibat bermasalah untuk di komponen yang kebanyakan sekarang menggunakan arus DC. Oke teman, karena di sini spoolnya ini saat digunakan di motor mungkin voltasenya tidak teratur atau mungkin terlalu besar, jadi untuk merubah arus AC ini ke arus DC, jadi harus dibatasi oleh sebuah komponen di motor, yaitu regulator atau regulasi yang berfungsi membatasi output voltase dari sebuah pengisian ke aki yang normalnya 14,5 volt. Yang tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap akinya itu sendiri atau sistem pengisian dari sebuah aki. Jadi di sini menghasilkan output voltase pada putaran mesin yang lebih besar atau lebih tinggi, di sekitaran 30 sampai 60 volt bahkan 100 volt. Kemudian arus AC ini dirubah ke arus DC oleh regulator atau kiprok masuk bagian input. Bagian input ini kanan atas dari regulator punyanya Mio Absolute Revo yang karburator lama, yang hijau ini punyanya Suzuki Smash, Suzuki Shogun 125. Jadi masuk pada bagian kanan atas sekitaran katakanlah 60 volt AC, kemudian diarahkan
melalui pin yang kanan bawah yang ke arah positif aki menghasilkan 14,5 volt, dimana untuk sisa dari voltase yang ada pada bagian spool ini sekitaran 60 volt lebih, ini dibuang ke ground atau bagian kiri atas yang terhubung ke bodi motor. Jadi untuk negatif ini sangat penting sekali mengalirkan arus kembali ke bagian spoolnya sini, membatasi output voltase dari sebuah spool pengisian supaya lebih stabil ke 14,5 volt. Jadi sisanya ini dikembalikan lagi ke spoolnya atau dibuang lagi ke groundnya. Ini adalah sebuah cara dari regulator yang dimana saat dipakai ini akan menimbulkan kenaikan suhu baik pada jalur pengisian lampu, baik pada jalur pengisian lampu di sebelah kiri bawah ini maupun jalur ke aki, pengisian aki yang kanan bawah ini saling berhubungan. Jadi jika suatu kondisi kabel bodi motor, kabel bodi seperti ini ataupun soket ataupun hubungan pada sebuah kabel antara satu dan lainnya, seperti ini. Jika terhubung seperti ini tapi koneknya itu tidak begitu kuat atau tidak begitu menempel dengan sempurna atau tidak terjadi konektivitas yang tepat pada bagian plat dan platnya di sini, atau terjadi kerenggangan atau kelonggaran, ini bisa menyebabkan panas, bahkan sekali bisa mempengaruhi output pengisian dari akinya itu sendiri. Karena di sini poinnya adalah bagian negatif atau drivernya atau yang berfungsi utama pada sebuah regulator. Dan di sini jika mengalami masalah pada salah satu pin di bagian soket dari sebuah kiprok atau regulator motor, jika posisi di bagian negatif, katakanlah kendor ataupun leleh ataupun kurang kuat untuk menancapnya di bagian pinnya ini, maka akan terjadi output voltase pada bagian positif ini akan over atau melebihi batas dari sebuah sistem pengisian aki 12 volt yaitu 14,5 volt. Jika ini terjadi bisa mencapai 20 volt untuk bagian positif ini, yang akan mempengaruhi dari sebuah sistem pengisian aki. Jadi regulator yang tadinya otomatis maka akan berubah menjadi over voltase atau seperti regulator yang sudah mengalami kerusakan atau tidak berfungsi normal, dan bisa mempengaruhi dari sistem kelistrikan terutama lampu-lampu maupun terutama lampu, baik lampu depan utama maupun lampu riting yang menggunakan arus DC ini langsung mengalami masalah atau lampunya putus. Lampu filamennya putus seperti ini di bagian sini, mengalami putus. Ini karena tidak ada pengembali dari sebuah sistem regulasi dari kiprok ini yang dikembalikan lagi ke negatif bagian sini. Ini voltase over voltase pada bagian di lampunya sini, jalur ke lampu maupun jalur ke aki. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semua tentang sebuah masalah pada kiprok motor. Yang kemarin saya mengalami masalah pada sebuah kiprok atau regulator yang bermasalah di bagian pin bagian kiri atas atau bagian negatifnya, yang langsung mengalami untuk sistem penyimpanan arus yaitu sebuah aki mengalami masalah pada sistem sebuah aki di motor yang connect dari negatifnya ini kurang kuat atau kendor, jadi menyambung tetapi tidak menempel dengan kuat atau istilahnya itu ngepong. Dan untuk selanjutnya di sini saya ada sebuah akinya yang mengalami masalah.
Untuk akinya Vario 110, Vario lama Tekno. Ini untuk kondisi akinya seperti ini. Oke, di sini konektivitasnya sudah berjamur seperti ini. Oke, tadinya normal, kemudian mungkin karena koneknya di bagian negatif, negatif lepas atau kendor, ini langsung terjadi masalah, lampunya putus semua dan akinya juga ikut kena ini. Oke, saya akan coba tes dari aki ini. Oke teman, untuk voltasenya di sini saya lihat menggunakan volt DC untuk lebih memudahkan nilai di belakang koma. Ini karena sangat penting untuk aki kering yang sangat sensitif sekali. Ini untuk voltasenya harus di atas 12,4 volt. Ini sudah saya diamkan sekitar 12 jam atau kemarin sore, dan di sini pagi hari. Oke teman, untuk voltasenya 7 volt. Untuk kemarin barusan saya lepas ini sekitaran 13 volt. Jadi masih ada sisa voltase dari sistem pengisian yang over. Oke, saya coba tes lagi pakai dop motor. Oke, dop motor 12 volt tadi yang 25 watt atau menghasilkan arus sekitaran 1,7 ampere. Oke, apakah bisa menyalakan lampu? Dan untuk bagian kutub yang keras ini, yang kotor seperti ini, karena lama dipakai. Oke, karena motornya lama dipakai, ini perlu pengecekan atau perawatan dari sebuah aki kering. Jadi di sini akan mengalami masalah ke sistem sensornya di kiprok atau regulator. Jika mengalami kayak begini, banyak sulfur atau mengalami ngepong, jadi pembacaan dari sensor otomatis di kiproknya ini juga akan tidak akurat. Untuk di sini voltasenya 0 volt, 0 volt tidak bisa menyalakan sebuah lampu. Oke teman, dan langsung saja, karena di sini untuk aki ini sudah saya tukar tambah di tempat saya sekitaran 2 tahun lebih. Untuk aki ini 2 tahun lebih sudah digunakan. Tadinya aki ini servisan saya dari aki yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak kuat menyimpan arus, saya perbaiki dan normal kembali, kuat di starter. Dan kemudian setelah 2 tahun saya akan mengecek lagi apakah bisa menyimpan arus lagi dan bagaimana untuk kondisi saat ini. Ini saya lepas dulu. Oke, saya siapkan plat tipis. Oke, ini saya lepas sangat gampang sekali karena sudah saya solder di bagian sini. Saya lepas karet-karetnya bos. Saya lepas karet-karetnya. Ini karetnya ada 6, lubangnya ada 6, dan voltasenya karena di sini tadi 6 volt, jadi cuma 50% dari kapasitas 12 volt, sangat jauh sekali. Semoga bisa diperbaiki. Saya pasang lagi voltmeternya. Oke teman, di sini saya akan tambahkan sebuah cairan yang warna putih. Yang warna putih atau warna biru seperti ini. Warna biru yang tidak ada strumnya, bukan aki sur. Saya tambahkan sambil saya cek voltasenya. Saya sedot lagi apakah ada cairannya. Tidak ada cairan di dalamnya. Ini sudah saya sedot. Saya sedot, tidak ada cairan. Mungkin di dalamnya sudah kering atau sudah berkurang.
69, tambahkan lagi. Saya full yang di bagian keempat. Ini kayak ada sulfur putihnya di bagian sini, yang keempat, di bagian lubang keempat ada sulfur. Voltasenya 6,7 menurun. 6,63 menurun lagi. Coba saya tes lagi pakai lampu motor tadi, bos. Oke, 0 volt, tidak bisa menyalakan lampu. Oke, saya coba tes. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya akan gunakan sistem perbaikan menggunakan sama seperti sistem pengisian pada motor, menggunakan regulator yang orisinil bawaan motor. Oke teman, di sini sudah saya siapkan beberapa alat. Oke, untuk di sini saya gunakan trafo CT 5 ampere. Oke, 5 ampere, kemudian output 1818 dengan 2 buah dioda menghasilkan positif. Oke, nanti yang di sini ke pin yang warna putih ini ke input bagian pengisian dari sebuah regulator, yang biru ini ke bagian negatif dari sebuah kiprok. Oke, saya akan coba lakukan pemasangan japit. Oke, japit casnya. Oke, teman, untuk voltasenya seperti ini. Dan di sini untuk cas yang saya gunakan dari kiprok motor, dan untuk videonya berjudul yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini teman-teman bisa simak di video tersebut. Oke, saya on kan dulu. Oke teman, untuk saat pertama dilakukan pengisian voltasenya 17 volt. Jadi selama sistem pengisian tidak bisa masuk ke dalam aki. Oke, arus yang masuk 0 volt 0 ampere, kemudian voltasenya di sini 17 volt. Jadi di sini indikator bahwa sebuah sistem pengisian aki tidak bisa masuk atau terjadi masalah pada sistem sambungan di plat selnya, mungkin sudah patah ataupun keropos, ataupun plat sel di dalamnya ini sudah retak-retak. Jadi intinya di sini tidak bisa menyambung arus positif ke jalur secara seri ke negatif. Dan di sini voltasenya 18 volt. Oke, dan arusnya di sini sudah tidak bisa masuk. Oke, tidak bisa masuk. Oke teman, dan untuk voltase dari sistem pengisian pada aki, karena saya menggunakan sebuah kiprok atau regulator motor, jadi saat dilakukan pemasangan awal, untuk voltase aki, jika kondisi aki di bawah 8 volt ataupun 6 volt tadi 50%, maka sistem pengisian pada sebuah aki akan menjadi lebih besar atau melebihi dari 16 volt. Karena arusnya tidak bisa masuk,
nanti perlahan di sini untuk nilai voltasenya akan menurun. Nilai voltasenya akan menurun mendekati 14,5 volt atau mendekati voltase normal, dan arus pada sistem pengisian atau ampere analognya pada cas yang saya gunakan ini akan naik sedikit. Naik sedikit karena di sini aginya benar-benar kosong, benar-benar kosong. Jadi di sini nanti regulator atau kiproknya ini otomatis mengikuti voltase aki dan arus pada sebuah pengisian. Nanti kalau normal itu bisa naik voltasenya akan turun. Untuk hasil yang normal untuk sistem pengisian menggunakan kiprok motor, jadi voltasenya nanti turun, arusnya voltase turun, arus naik di sekitaran 1 ampere, kemudian voltase turun mendekati 14,5 volt, dan kemudian arus ini sudah masuk. Dan LED birunya ini sudah padam, tidak nyala lagi. Nanti arus penyimpanannya akan masuk ke sistem pengecasan di aki ini. Saya off-kan alat casnya. Untuk voltase akinya di sini saya tes menggunakan lampu motor Vixen 2 buah seperti ini, menghasilkan arus 3,5 ampere dan berapa voltase saat diberi beban arus 3,5 ampere pada aki ini. Ini voltasenya 10,5. 0 volt. Harusnya gede sekali, bos. Kembali ke 7. Ke 17. Seperti ini. Teman, semoga bermanfaat informasi ini. Mungkin hasilnya kurang memuaskan, tapi di sini saya berbagi pengalaman dari sebuah sistem perbaikan aki kering yang mengalami masalah seperti ini. Arusnya tidak ada atau arusnya tidak masuk ke dalam sistem pengisian di aki ini. Jadi di sini intinya voltase ini akan turun, mendekati voltase normal 14,5 volt, dan arus ini akan naik secara pelan, akan pelan seperti ini. Jadi voltase turun, arus naik sekitaran 2 ampere, katakanlah seperti itu. Nanti jika voltasenya sudah 14,5 volt, maka arusnya akan kembali ke nol. Ini adalah sistem perbaikan aki menggunakan regulator untuk aki yang soak atau mati total. Dan di sini sudah ada aki yang sudah saya perbaiki di video kemarin yang benar-benar mati total. Tapi di sini untuk hasilnya seperti ini. Saya pasang dulu. Ini yang saya upload kemarin ini. Ini untuk aki yang sudah tidak mengeluarkan arus saat dites beban. Ini jika dikasih lampu ini menyala. Untuk voltasenya sudah masuk. Voltasenya sudah bagus, 12,54. Dan saya akan coba lakukan pengisian. Saya lakukan pengisian di sini 14,5 volt, 14,6 volt. 14,6 volt. Oke, 14,6 volt. Tapi di sini untuk akinya ini panas berlebih,
Mungkin karena di dalamnya sudah banyak sulfurnya atau arus yang saya gunakan terlalu besar 5 ampere. Oke. Jadi di sini arusnya sudah bisa masuk tetapi akinya bermasalah. Oke, panas. Ini untuk kondisi aki seperti ini. Jika teman-teman mengalami masalah jika dicas panas kemudian mungkin melebihi katakanlah 40 derajat, ini sangat panas sekali, jadi bisa dilepas seperti ini. Kita biarkan sekitaran, kita lepas seperti ini, kita lepas seperti ini voltasenya 13,5 volt. Kita biarkan sekitaran 2 jam. Jika voltase aki masih di 12,4 volt, berarti kondisi aki ini masih kondisi bagus. Dan untuk solusinya, sistem pengecasan menggunakan kiprok motor dengan kondisi aki yang tergolong mati total seperti ini atau lemah. Ini arus yang digunakan atau ampere yang trafo yang digunakan harus di bawah 2 ampere. Maaf, di bawah 3, di antara 2 sampai 3 ampere, ini hasilnya lebih bagus. Jadi di sini semakin kecil dari trafo yang digunakan, maka akan semakin baik arus yang disimpan pada aki ini, dan tentunya akinya ini tidak cepat panas jika menggunakan arus yang kecil. Jadi di sini saya gunakan arus yang besar dan bermasalah saat dilakukan pengisian. Ini panas sekali, semoga bisa digunakan. Ini saya tunggu sekitaran 2 jam berapa voltasenya. Jika masih di 12,4 volt, ini bisa normal kembali dan dilakukan pengecasan dengan arus kecil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangan dan jika kurang puas mohon dimaklumi. Salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.